Selamat datang kembali di channel RKN Media. Kita akan melanjutkan percakapan-percakapan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Masih tentang situasi politik kebangsaan. Dan sekarang ini kan 200 hari ya setelah pemerintahan Prabowo. 6 bulan lebih ya, 6 bulan lebih sedikit lah, menjelang 7 bulan. Nah, biasanya memang evaluasinya 100 hari, tapi kenapa 200 hari? Ada semacam survei atau penelitian dilakukan oleh The Indonesian Institute yang kemudian menilai kinerja pemerintahan Prabowo selama 200 hari. Jadi ini yang membuat kenapa kita juga jadi mengangkat isu ini. Nah, di sini sudah hadir beberapa teman seperti biasa, ada Bung Rai di ujung, kemudian ada Adinda dan ada Sebastian. Nah, Adinda ini adalah direktur The Indonesian Institute, kira-kira gitu ya, yang melakukan semacam survei tentang kinerja 200 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, mungkin yang menarik ini kalau kita baca ya, ini menteri-menterinya ini dibuat peringkat. Ini ada peringkat 1 sampai peringkat 14. Presiden nggak? Nggak ada. Nanti dia jelaskan, nggak ada. Ini menilai kinerja menterinya secara otomatis. Ini juga berkaitan langsung dengan kinerja pemerintahan presiden dan wakil presiden. Jadi sampai peringkat 14 ini. Ada peringkat 1 sampai peringkat 14. Jadi ada beberapa klaster menteri itu yang masuk dalam satu peringkat ya. Jadi misalnya peringkat keberapa ini ada 4. Misalnya peringkat 11 ini ada 4 menteri gitu. Nah, tapi begini, sebelum kita bicara lebih jauh, mungkin Mbak Dinda ini perlu menjelaskan survei ini gitu ya, dan apa yang ditemukan. Nanti baru kita bertiga ini akan menangkap ini. Oke, terima kasih. Pertama-tama. Minum dulu, Mbak. Oh, minum. Tangki kita ini soalnya. tolong dijelaskan ini kopinya dari Flores. Oh iya, kita ini sedang di sebuah tempat namanya Cafe Tangki Cafe di kawasan Lokasari Mangga Besar lah. Jadi sambil ngopi nanti akan ada makanan-makanan ringan. Kita bicara tentang politik Indonesia. Mudah-mudahan politik Indonesia ini tidak pahit terus sama dengan pahitnya kopi Tangki Cafe ini tanpa gula, kan gitu. Kita membahas yang serius di tempat yang rileks dan santai. Iyalah. Biar nggak tegang. Kalau kopi tangki nggak baik. Kopi yang bagus itu kan pahit asam-asam. Iya. Tapi maksudnya kalau pahit. kinerja yang pahit, nah itu Ya ampun, terus ya. Ini yang perlu kita dengar dari Dinda. Nah, itu dia. Ada yang pahit nggak? Nah, kan gini, kemarin ada Indonesia gelap. Ya. Mungkin kita perlu bikin juga tagline Indonesia pahit. Tapi ya tergantung. Kita belum tahu. Jangan-jangan bukan pahit tapi manis evaluasinya kan. Oh. kalau rasa-rasanya sih pahit ini. Pahit sekali. Oh, karena kemarin Bahkan juga kita begetir ya. Gitu. kemarin ada survei juga tentang haji ya. Tentang haji dari sebuah lembaga survei lah. Bagus. Itu manis. Oh, manis. Kopi. Oh, ini ada lagi Iya, nih. iya. Ini apa? nih? Ini yang Ini apa? Ini Maca punya saya. Maca itu. Enggak, ini maca. Maca, kalau maca manis. Oke. Kopi Kalau yang maca pahit manis. kayak gitu. Ya. Begitu. Silakan Din. Oke, thank you RKN Media untuk undangannya di tempat yang asik ini dengan kopi pahit. Tapi ini enak kayak ice americano gitu. Jadi kalau ditanya soal studi TII, ini sebenarnya bukan survei ya. Jadi lebih kita mix methods. Jadi ada scoring yang kami lakukan. Selain juga ada desk review, jadi kita mempelajari dokumen dari media monitoring. Bukan survei ya berarti ya? Bukan Saya survei. salah berarti. Iya, kalau survei mungkin udah teman-teman sebelumnya lakukan untuk 100 hari yang memang kelihatannya bagus ya.
terakhir kalau nggak salah lembaga survei Indonesia itu 81,4%. Kompas juga kan bilangnya bagus. Tapi lagi-lagi ketika kita bicara survei kan tuh tergantung respondennya dan apakah itu dibobot juga dengan pendapat opinion maker misalnya. Nah, ini juga sebenarnya studi cepat ya, artinya karena kita juga penasaran nih Bung Jerry gitu, setelah 100 hari ada apa ya gitu, dan kami juga berusaha untuk fair dan objektif gitu, bahwa kita juga mengalami Indonesia darurat, Indonesia gelap, kabur aja dulu. Ya mungkin kita juga perlu melihat apa sih sebenarnya yang dilakukan. Memang banyak pertanyaan, kenapa nggak presiden sama wapresnya nih, kayaknya banyak sih yang udah melakukan itu gitu, dan ini juga tantangan karena kami berusaha membuat pemeringkatan di 48 menteri yang seperti yang Bang Rey bilang, belum tentu juga kita familiar dengan menteri-menteri tersebut. Tapi bagaimana cara kami melakukannya adalah kita coba mencampurkan metode kuantitatif dan kualitatif. Intinya tadi seperti ada scoring. Scoringnya dari apa sih? Jadi kita melihat ada 5 komponen evaluasi nih. Jadi misalnya kita melihat dari komunikasi publik, dari partisipasi publik, lalu kolaborasi, konsistensi kebijakan, dan terakhir kinerja. Sebenarnya kelima komponen itu standar dalam evaluasi, tapi kami pikir kenapa itu perlu di-highlight, karena itu concern kita juga sebagai masyarakat sipil, seperti itu. Dan itu tidak satu kali scoring, karena nantinya akan sangat normatif, makanya kita bobot dengan wawancara dengan para narasumber, lalu juga dari pemberitaan atau informasi yang ada, sekaligus juga mengecek website kementerian. Tapi sebenarnya yang kita nilai atau kita ponten ya menterinya aja. Dan tentu dengan banyaknya orang baru gitu di kementerian yang gemuk ini, ya pasti ceritanya juga sangat beragam. Nah, ini udah bisa ngomongin hasilnya nggak sih? Bisa. Jadi kan hasil yang ditunggu-tunggu hasilnya nih ya, nih. hasilnya yang ditunggu. Mungkin kalau secara highlight aja benar yang kayak dibilang Bung Jerry tadi, kenapa ada 14 ya, karena kita memang tidak buat satu-satu untuk 48 menteri. Karena ada beberapa skor yang sama. Jadi misalnya tadi saya menyebutkan ada 5 komponen evaluasi atau indikator. Sebenarnya tiap indikator itu dari 5 indikator masing-masing ada 4 indikator yang kita nilai masing-masing 1. Jadi kan kalau total 20. Nah tapi karena ada pembobotan, bisa jadi yang tadinya nilainya tinggi, bisa jadi nilainya turun gitu ya. Kayak masukan Bang Rey juga sebagai salah satu narsum kami ya Bang, misalnya kalau kita melihat dia ada dugaan korupsi atau kinerjanya memang buruk atau dia ketua partai, ya mungkin yang tadinya nilainya 17-15 ya bisa kita kurangi lagi gitu. Dan kami juga membobotnya karena menilai positioning TI juga nih, ketika kita misalnya mempromosikan penegakan hukum dan HAM, kebebasan ekonomi, kebebasan individu maupun tata kelola pemerintahan yang baik. Secara umum aja kalau di top 3 itu yang pertama itu Menteri Tenaga Kerja, dia nilainya 18 dari 20 dan Yas Yerli ya terangkat banyak itu juga karena isu ketenaga kerjaan yang memang ramai kemarin ya, terutama PHK ya, dan terutama soal THR, dan itu sampai ke platform online. Lalu Seritex juga kemarin, dan juga penghapusan usia kerja yang sebenarnya pemerintah pusat mau mengikut apa yang dilakukan pemerintah daerah. Wakil Menteri Tenaga Kerja yang suka grup besar itu gimana? Nah, ini yang menarik juga ya sebenarnya, karena jadi blunder juga sebenarnya gitu. Meskipun dianggap 100 hari mereka dianggap baik nih, termasuk menteri ini gitu. Jadi tapi kami juga memberi catatan misalnya, kalau pemerintah terlalu banyak turut campur, terutama dalam konteks outsourcing, dan ini kan dari asosiasi juga teriak ya, outsourcing itu kan sebenarnya strategi. Tapi bagaimana pemerintah bisa mengintervensi, tapi juga harus realistis dengan kondisi pasar yang ada gitu. Jangan sampai orang jadi nggak bisa bekerja karena outsourcing itu tidak diperbolehkan, atau jangan sampai pengusaha juga seenak-enaknya outsourcing tapi tidak memerhatikan kondisi kerja yang adil dan layak. Nah, yang kedua ya SMI lah, Sri Mulyani gitu ya, yang selalu ada. Tapi di sini kami mengapresiasi apa? Kayaknya Menteri Ekonomi itu termasuk menteri yang cukup kerja keras ya, harus kerja keras gitu di tengah kondisi ekonomi yang sekarang ini. Dan dengan presiden yang sedemikian, kita tahu juga berapa kali gitu ya ada statementnya Prabowo yang misalnya awalnya bilang kita lindungi produsen dalam negeri, hal seperti itu. Tapi begitu kita dihantam oleh tarif Trump, yang terjadi kan adalah Prabowo mengatakan yang sebenarnya ini harusnya benar ya, maksudnya artinya kita harus realistis, TKDN itu jangan 100% atau bagaimanapun, atau kuota-kuota itu juga harus dipikirkan. Tapi ini akan membingungkan untuk pasar, termasuk kebijakan-kebijakan seperti pembentukan dana TARA.
gitu ya. Tapi Sri Mulyani dilihat cukup baik. Kenapa? Karena dia juga menjaga respon yang terhadap kritik dari masyarakat, dan misalnya untuk kebijakan PPN akhirnya itu tidak dilakukan kan, dan akhir tahun ada konferensi pers juga soal itu, dan juga ada upaya-upaya untuk memastikan bagaimana nih ekonomi kita bisa aman gitu. Di peringkat ketiga dengan skor 16 itu ada beberapa menteri, ada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, ada Menteri Komdiji Mutia Hafid, dan Menteri Ekraf. Nah ini juga menarik, tapi ternyata tak kenal maka tak sayang. Misalnya kayak Ekraf kita kan dia terpisah ya dari awalnya Menparekraf dan jadi kementerian sendiri, tapi ternyata ada inisiatif baik seperti mereka mendorong pencatatan untuk hak intelektual, dan ini sebenarnya sangat penting dalam ekonomi. Kenapa? Karena itu menambah nilai tambah juga terhadap produk tersebut, dan termasuk juga membantu UMKM. Menterinya siapa ya? Yang UMKM ini, nih Teguh Rifki Harsha. Itu yang mana tuh? Yang Menteri Ekonomi Kreatif. Jadi di sini kita juga sambil belajar. Peringkat tiga. Kalau saking banyak, ini makanya kalau iya, ini ada 48 ya teman-teman. Lalu kalau BGS ya kita tahu ada inisiatif juga yang pengecekan kesehatan gratis di bulan Februari kemarin. Lalu ada upaya-upaya juga untuk bagaimana sih pemenuhan tenaga kesehatan di Indonesia, termasuk juga penanganan TBC. Kalau Mutia Hafid ya memang kita apresiasi juga bagaimana komunikasi publiknya. Ya dia sendiri juga kan latarnya media dan pernah di Komisi 1 ya, artinya ini juga bukan hal yang asing gitu. Dan juga ada inisiatif soal eSIM, lalu bagaimana proteksi ruang digital, meskipun PR besarnya mungkin adalah bagaimana sih sebenarnya negara kita itu bisa melindungi data pribadi atau bahkan data negara ini yang sudah berkali-kali bocor. Seperti itu. Itu kalau yang di atas, kalau kita cuma ngelihat 3 kelompok pemeringkatan. Yang paling jelek lah. Yang paling jelek kita mulai ada 2 di peringkat 14 dengan skor 4 dari 20 itu. Ada yang bisa menebak? Ada yang bisa menebak? Ada yang mau menebak? Iya, kalau ini temannya Rai salah satunya yang tinggal di Serang itu. Yang mana yang dengar? Oh, yang sudah berhasil mengobrak-ngabrik berhasil PSU ya. memenangkan istrinya itu loh. Ya, dan itu sebenarnya blundernya udah dari awal ya, ngirim surat. Yes. Ini betul. Benar ini. Nah, jadi ada di situ yang bersama. Yang kedua itu ya. Benar karena Jerry juga lihat. Ya, yang satu lagi adalah Projo. Yaitu ada di Kementerian Koperasi. Jadi Budi Ari memang banyak sekali yang blunder, dan kalau hari ini teman-teman melihat beritanya kan Koperasi Desa Merah Putih konon itu kemungkinan akan diisi oleh orang-orang dari partai politik. Dan mereka akan memegang banyak kegiatan besar termasuk penyediaan fasilitas kesehatan, akses keuangan. Ini terdengar baik, tapi kita perlu berhati-hati. Kebijakan yang kita anggap baik, maksudnya tuh kalau pelaksanaan yang nggak beres dan hanya eksklusif itu akan sangat berbahaya. Dan itu kan ditentang oleh ini kan. Dari desa juga menentang. Kepala desa kan menolak ini. Iya, dan mereka juga menolak. Aneh juga konsepnya. Dan saya agak curiganya gini teman-teman, jangan-jangan ini juga jadi mainannya untuk tempat tentara, karena kan Babinsa kan sampai di desa gitu. Sementara apa gunanya ada BUMDes, ada koperasi unit desa atau unit-unit lain di desa gitu yang sebenarnya bisa dimanfaatkan dibanding membuat hal yang baru. Kalau pemerintahan desa udah jelas lah ya seperti itu tadi. Nah kalau di peringkat 13 ya mungkin kita nggak bahas terlalu panjang biar kita diskusinya juga lebih mengalir. Yang kita pikir lumayan nih dengan lumayan gagal maksudnya. Skor 6 dari 20 ada SDM Bahlil, Menteri HAM ya Pigai, lalu Syafri Samsudin dan Zulkifli Hasan. Ya kita tahu misalnya kebijakan SDM itu sempat menelan korban juga, dan berapapun jumlahnya itu adalah korban akibat blunder kebijakan, terutama soal LPG 3 kilo kemarin. Meskipun di sisi lain kami juga melihat misalnya dia juga ada inisiatif misalnya untuk mendorong pembangunan PLTN atau transisi energi gitu. Nah, tapi pembobotan itu kan bunyinya lain gitu loh Bang. Ya scoring itu ada ya mulai dari 1 sampai 14 tadi kan. Di atas itu ada Sri Mulyani dan siapa tadi? Menteri Tenaga. Yasirli. Yasirli ya.
di bawah itu ada Budiari tadi. Ya, Budiari dengan Yandri gitu. Ya, maksudnya mungkin yang lebih penting itu mengemukakan apa temuannya. Saya membaca itu ada 3 sebenarnya rekomendasi yang penting ya, dan mungkin ini perlu dielaborasi termasuk oleh kita lah. Ya. Yang pertama itu meningkatkan kolaborasi antar kementerian dan antar sektor gitu. Jadi ada problem di sini kan dalam dalam temuan dari teman-teman di TII ya, TII atau TII atau apa gitu. Yang kedua, memperkuat kapasitas masyarakat sipil. Nah, ini menarik, apa temuan yang berkaitan dengan upaya memperkuat kapasitas masyarakat sipil. Lalu yang ketiga itu mengurangi hambatan birokrasi. Ini mungkin ini yang terkait dengan jaringan kebijakan, mendorong kolaborasi multi pihak gitu ya. Berarti kan ada yang selama ini sudah sering kita kemukakan sebenarnya koordinasi atau kolaborasi antar bidang dan kementerian aja di pemerintahan Prabowo ini kan problem besar ya. Dan ini cocok dengan temuan teman-teman di TII itu. Itu mungkin itu yang perlu diperkuat ya. Kalau scoring tadi ini nanti dia perlu penjelasan lebih detail kan. Ya. Jadi kalau temuan itu sifatnya sesuatu yang bisa kemudian ada rekomendasi untuk perbaikan dari pemerintahan Prabowo lah. Betul. Ini menarik sebetulnya karena kalau lihat hasilnya agak detail dia. Dengan 5 indikator di atas yang tadi disebut itu, lalu ada sub indikator yang dibuat oleh teman-teman di TII kan. Nah, tapi 3 di bagian akhir ini yang menurut saya juga penting untuk dielaborasi nanti komentari juga oleh kita sama-sama lah, terutama Ray dan Sebastian ini. Atau mau langsung dikomentari aja nanti sambil ini. Boleh. Kolaborasi antar kementerian dan sektor gitu ya, penguatan kapasitas masyarakat sipil dan mengurangi hambatan birokrasi. Berarti kan ada problem di tiga sektor ini lah kira-kira. Ya, silakan. Ya kalau Sebas dulu lah, karena Ray narasumber kan. Kalau salah satu narasumber. Ya, kalau saya melihat tadi kan salah satu variabel yang dinilai itu kan soal komunikasi ya. Komunikasi publik dari kabinet Merah Putih sekarang ini. Nah, kalau ngomong soal komunikasi, saya kira memang sudah diakui oleh Presiden sendiri bahwa komunikasi para pembantunya itu buruk dan dia minta maaf untuk itu. Nah, memang menurut saya kabinet ini termasuk kabinet di mana menterinya seringkali ngomongnya ngawur gitu. Kadang-kadang ngomong dulu, rame di publik baru mikir, begitu. Nah, ini yang sering kali terjadi, bahkan sampai kepala komunikasi kepresidenan. Kepala komunikasi ke presiden karena ngabur kemudian ditekan, minta mundur lalu dipertahankan oleh presidennya. Jadi ini memang dan orangnya tetap bertahan pula. Ya. Jadi ini memang dari sisi komunikasi saja itu sudah bermasalah. Ya. Apalagi kalau kita bicara soal kinerja ya. Kalau kita ngomong kinerja ini sudah 200 hari pemerintahan Prabowo yang sangat populer di awal itu kan kebijakan efisiensi Prabowo. Nah, sekarang ini sudah 200 hari. Itu kelanjutan dari cerita efisiensi itu nggak jelas, ya kan? Efisiensinya itu apakah sudah dilakukan? Lalu apakah ada efek bagi kerja birokrasi atau perbaikan? Apakah hasil efisiensi itu kemudian dialokasikan kemana, itu nggak jelas. Selain ada cerita misalnya efisiensi ini dipakai untuk program makan bergizi gratis. Lalu kemudian efisiensi itu dipakai untuk Danantara. Ya. Lalu kemudian di luar itu
saya sih belum melihat ada program yang memberikan optimisme di tengah masyarakat Indonesia ini dengan kepemimpinan yang baru ini. Selain ada beberapa program yang justru hari ini itu menimbulkan banyak sekali persoalan di masyarakat. Misalnya makan bergizi gratis yang digembar-gemborkan sebelumnya sampai hari ini masih banyak anak sekolah yang keracunan karena makanannya bermasalah. Ya. Lalu kemudian program itu sendiri hari ini masih bermasalah di mana-mana. Ya, bahkan di depan hidung presiden sendiri itu ada pelaksana dapur umum itu yang teriak-teriak nggak dibayar. Gimana yang di sudut gitu. Lalu kemudian sekarang muncul lagi ada program yang aneh ini, itu yang tadi program Koperasi Merah Putih. Ya. Jadi kita ini yang penting bikin program atau mau berpikir untuk bagaimana program itu diefektifkan lalu punya implikasi dan dampak yang positif bagi pembangunan ekonomi masyarakat atau tidak gitu. Kalau melihat program Koperasi Merah Putih ini kan jelas sekali gitu, sepertinya ini di-create untuk langkah politik 2029 gitu. Sementara kalau kita bicara soal idenya itu untuk membangun ekonomi desa, sebetulnya sudah ada BUMDes. Benar. Ya kan? Benar. Sudah ada BUMDes yang jelas kalau BUMDes itu dikelola secara profesional, itu apa yang dibicarakan itu bisa berjalan dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya selama 10 tahun itu sudah dikembangkan. Cuma kan pertanyaannya, sudah dievaluasi nggak BUMDes itu? Berapa persen sebetulnya BUMDes yang sudah dibentuk di seluruh desa di Indonesia? Lalu kemudian dari sekian desa itu yang sudah dibentuk, yang sukses itu berapa? Itu belum ada kejelasannya. Lalu kemudian muncul program baru yang namanya program koperasi, yang kemudian itu justru modelnya itu di sistemnya top down gitu, dipaksakan dari atas. Sementara koperasi itu kan muncul dari bawah. Iya, ini salah jalan. Gitu. Penjelasan itu apa yang mau dikatakan? Karena kan sudah ulang-ulang terus. Nah ya, karena kan begini, yang saya ingin katakan dari evaluasi ini kan sudah 200 hari. Ya, selama 200 hari ini belum ada sesuatu yang membuat kita ini menjadi optimisme, yang membuat kita jadi optimis gitu, bahwa ini pemerintahan Prabowo ini 5 tahun ke depan membuat Indonesia ini makin baik atau makin maju. Tanya Rai. Sementara kondisi ekonominya kan makin parah gitu. Nah, kalau gitu tanya Rai seberapa optimisnya dia ini. Kalau jangan kita ini pesimis semua. Nanti setelah itu kita ke Dinda ya. Iya, silakan diberi pencerahan dengan penelitian ini ada nggak sih optimisme gitu? Kan kalau penelitian ini kan tidak mengukur optimisme kita kan. Bukan. Penelitian ini mengukur soal kinerja anggota kabinet. Ya. Apakah dalam masa gelap atau dalam masa terang itu bukan ini. Kita pakai istilah ini bukan gelap terang. Bukan. Pahit dan getir. Pahit dan manis gitu, tapi posisi dalam kondisi kayak begitu tuh gimana kinerja kabinetnya gitu loh. Kan ini kan yang disorot oleh mereka gitu. Misalnya kalau kita buat definisinya kita sedang pahit nih, tapi di pahit itu siapa yang bekerja paling optimal? Nah, itu yang dibuat oleh mereka gitu, yang yang disurvei atau apalah istilahnya ya, diobservasi atau apalah. Nah, yang menarik bagi saya itu adalah nama-nama yang muncul dan teratas itu adalah nama-nama yang justru paling banyak ya menurut saya dapat sorotan gitu, yaitu Menteri Keuangan dan Menteri Kerja. Dua-duanya paling banyak sebetulnya menghadapi masalah sepanjang 6 bulan terakhir ini kan. 6 bulan terakhir ini kita dihadapkan dengan persoalan ekonomi yang semua kita udah tahu lah ya. Tapi saat yang bersamaan kita dihadapkan dengan persoalan banyaknya orang yang di PHK gitu. Tapi justru dua menteri ini yang paling kelihatan bekerja gitu. Itu juga yang jadi pertanyaan saya. Yang kelihatan unggul tadi kan, yang dianggap paling optimal.
Jadi di tengah begitu banyak tenaga kerja kita yang di PHK, rupiah sampai 17.000 pernah gitu. IHSG pernah tutup selama pernah dua kali gitu. Lalu macam-macam ya yang kita lihat ya. Tapi justru menteri-menteri yang paling depan menghadapi situasi ini yang dianggap paling sukses gitu. Nah, jadi yang jadi pertanyaan saya itu gimana kok bisa dua nama ini yang muncul gitu sebagai yang paling sukses gitu. Karena kan kalau kita buat ukuran sukses itu kan artinya PHK nggak begini dong gitu misalnya kan. Rupiah nggak sampai 17.000 dong gitu. Ini bukan paling sukses, Om Ray. Apa? Ini yang kelihatan bekerja. Lah iya makanya. Oh, Karena kalau faktor lain ya kayak economic growth sama PHK itu juga ada hal-hal yang di luar kontrol pemerintah juga saya rasa. Ketika makin intervensi yang terjadi seperti yang tadi Bang Ray bilang. Dan itu bahkan udah dibobot berkali-kali dan semuanya termasuk Sri Mulyani dan Yasirli itu juga dengan catatan. Jadi kita juga tidak tulis meskipun ini ya kelihatan peringkat teratas nggak terbaik kan. ini ada dua nih, yang dua ini berbeda banget. Satu adalah soal kinerja, hasil kinerja. Yang satu adalah soal orang ini kelihatan kerja gitu. Itu dua hal yang beda. Ya. Kalau yang pertama itu bukan soal berapa banyak intensitas dia kerja, bukan. Tapi sejauh apa output dari kinerjanya kan. Tapi yang kedua itu yang disebutkan oleh Sebastian itu soal berapa frekuensi dia hanya kerja, soal hasil urusan lain gitu loh Pak. Ini yang mana nih sebenarnya? Ya, Nggak, yang disorot oleh survei ini yang mana itu maksud saya. gini, ini kerja ini termasuk yang ngabur juga dinilai. Itu Om Ray. makanya. Komunikasinya ngabur itu juga dinilai kan? Iya. Ya tetap dinilai. Tapi maksudnya begini ya kalau Nilainya itu apa? Intensitasnya atau kualitasnya? dan kualitasnya juga. Tapi kan kalau semua menteri, misalnya gini, kenapa itu Bahlil, kenapa tidak ada di peringkat 14? Dia kan di peringkat berapa sih? 13 atau dan masih terbilang nggak bottom banget ya gitu. Menurut kami jujur aja ini juga menantang gitu. Tapi kita juga melihat ada beberapa yang kita highlight juga, misalnya upaya-upaya yang dilakukan. Misalnya bagaimana mempertemukan ojol misalnya waktu itu dengan platform, dan menurut kami sebenarnya itu intervensinya sebenarnya tinggi untuk orang yang mendorong kebebasan ekonomi. Sebenarnya itu agak risky, tapi kita kan tahu ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah dan dari catatan itu dianggap cukup berhasil, termasuk Sritex ya. Untuk diambil alih, ada THR dan sebagainya. Tentang PHK dan cukup proaktif. Ini kan tadi ada berapa variabel nih? Ada 5 ya? Ada 5. Kan ada 5. Ini ya sebenarnya ada rapot satu-satunya. Ya, Kalau jadi dari 5 itu kan dibikin scoring ya, variabel itu kan? Iya, mereka scoring tertingginya 20. Ya kan, dari scoring itu kan bisa saja begini. Ada menteri yang komunikasinya itu karena jelek, karena buruk, maka scoringnya paling rendah gitu. Ya kan? Ada yang di variabel yang lain mungkin dia tinggi, maka dia ada di peringkat yang mana sebetulnya. Jadi ini memang pelik. Tapi kalau mungkin gabungan dari beberapa teman-teman juga mungkin itu pasti punya pandangan sendiri ya. Kami juga percaya itu, dan makanya tadi sempat berbincang juga kan. Per hari ini justru kementerian yang dikejar. Jadi ini udah masa bulan madunya udah lewat. Mungkin waktu kita lebaran dan sebelumnya atau kasus Sritex di bulan apa ini dianggap baik. Dan memang 100 hari itu Kementerian Tenaga Kerja terbilang yang termasuk kinerjanya baik. Tapi per hari ini kalau lihat demonstrasi itu dua-duanya mau diminta diberhentikan aja, termasuk wamennya gitu, dan Kementerian Tenaga Kerja gitu, bahwa itu ada. yang aku nggak ngerti, kalau dibuat kriteria soal siapa yang paling banyak kerja ya dua menteri ini itu memang paling sibuk lah. Termasuk Menteri Menko Keuangan, juga, ya. ya Menteri Keuangan dengan Menteri Tenaga Kerja. Tapi apakah kedua intensitas mereka yang kelihatan aktif bekerja ini membuat mereka menjadi menteri yang terbaik? Belum tentu. ya. Ya, tapi gini, Bey. Kalau ini skor terbaik atau skor paling banyak kerja?
Ya kalau mau dibilang kayak gitu kan kita lihat dari evaluasinya, banyak kerja juga ya masuk. Makanya gini, ketika kita pengen intensitasnya makin banyak dia bertemu dengan publik, sebenarnya makin ya saya nggak tahu makin baik. Iya, karena ada di indikatornya kan ada tadi ya, ada di 5 itu. Ya, tapi kan gini, maksudnya kita juga harus realistis. Apa sih yang bisa dilihat dampaknya dari 200 hari gitu. Makanya sebenarnya untuk survei itu memang mau mendeteksi kemungkinan gerak-gerik dari kementerian gitu ya, yang bisa punya efek publik gitu ya, dan dari gerak-gerik ini ya sudah bisa dinilai benar nggak sih dia bergerak, akan konsisten nggak dia ke depan gitu ya, atau ini hanya gimmick seperti yang tadi lo bilang atau yang Sebastian bilang. Kan kalau ini gimmick kalau bicara ke depan akan ada survei lagi 1 tahun kinerja Kan nanti akan ya, kita mau mencoba 6 bulan ini, jadi jangan kita uji ke masa depannya, jangan. Iya, tapi maksud saya kita juga jangan terlalu tinggi ekspektasi terhadap hasilnya. Itu karena dalam 6 bukan bulan yang kita persoalkan ini bukan itu, Jer. Yang saya mau katakan ini, kalau ini penilaian atas frekuensi kerja, tepat. 2 menteri ini memang kelihatan paling banyak frekuensi kerja. Makanya. Tapi apakah frekuensi kerja itu menunjukkan kualitas belum kerja? hasil, Itu loh belum. Itu Karena menurut kayak di dampak kita rata-rata juga banyak ada yang 0 juga, karena itu kita dia. juga memahami. Sebab kalau kita buat nanti variabel begitu, nanti menteri itu warawiri ke kiri ke kanan aja, entah ngapain aja kita nggak tahu kan. Misalnya kan gitu. Jadi banyak muncul di publik gitu ya, sering merespon pertanyaan-pertanyaan publik atau menyikapi persoalan-persoalan yang muncul di publik, itu bukan tanda sebuah kinerja kementerian yang baik. Itu makanya. Nggak bisa. Kan begini, kita tidak perlu berlama-lama juga membahas metode penilaian ini. Ini kan membantu kita sebetulnya menjadi guidance untuk menilai kinerja pemerintahan ini secara keseluruhan selama 200 hari ini. Kan itu yang penting. Itu yang penting. Nah, kita sendiri ini melihat 200 hari ini Seperti pemerintahan Prabowo ini sudah seperti apa gitu. Apakah sudah melangkah 10 langkah atau masih ada di langkah pertama atau langkah kedua ini? Atau jangan-jangan mundur, kan begitu? Iya. Kan begitu. Itu Bisa yang jadi begitu. itu yang menurut saya penting untuk kita lihat ya. Dan sepakat Bang Rey, waktu kami juga berdebat gitu di dalam gitu, karena kan lagi-lagi yang kayak kita bahas ya, kita tidak bicara soal ada atau tidak, dan kita punya posisi, kita masyarakat sipil, sehingga itu dibobot berkali-kali. Jadi misalnya Menko Ekonomi sebenarnya itu kayak Erlangga, kalau tadi dibilang kelihatan, itu kan paling kelihatan karena dia Menko ya. Cuma kan Menko berbeda level dong kalau sama yang memang kementerian teknis. Tapi banyak pembobotan yang juga kita lakukan karena beragam pertimbangan seperti yang Bang Rey sempat beri masukan ya, seperti kalau dia pernah ada dugaan korupsi atau rangkap jabatan. Dan ini beberapa hal yang mungkin juga saya pikir juga pasti challenging gitu ya, ketika orang bilang gimana tuh penilaiannya gitu, karena ini bukan directly seperti hasil survei, dan ini mixed method, di mana tentu juga ada subjektivitas kami dari lembaga gitu. Dan awalnya juga kayak gitu, sampai saya bilang apa iya Sri Mulyani nomor 1, coba kita lihat-lihat lagi. Tapi kalau mengejar Sri Mulyani misalnya mengatakan lo gagal nggak bisa gitu ya, tapi ekonomi itu sangat kompleks dan dipengaruhi oleh politik. Dan bisa jadi iya, dan bisa jadi kalau ada menteri yang bagus pun dengan kepemimpinan seperti ini, dan kalau tadi ada pertanyaan Prabowo dan Gibran ada nomor berapa di awal-awal ini tanpa dibobot, Prabowo totalnya 7, Gibran itu 5, mungkin kalau dibobot lebih turun lagi. Tapi dengan catatan seperti itu, leadership-nya aja di bawah 10, jadi kita bisa paham bagaimana kinerja dari para menteri ini begitu menantangnya. Tapi begini, mungkin begini aja, kalau kita ini kan 200 hari, kalau kita tempatkan atau kita buatlah 100 hari sebagai sebuah titik gitu ya, kemudian ke 200 hari, kira-kira ada nggak sih perbedaan yang cukup signifikan terjadi dalam jalannya pemerintahan ini? Itu mungkin lebih mudah ya, kita jadikan kajian atau penelitiannya TI ini sebagai sebuah
bahan pemicu lah untuk lihat titik 100 hari ke 200 hari, ada nggak sih perbedaan yang cukup signifikan yang bisa kita kita catat? Ya itu yang tadi saya bilang, di 100 hari pertama itu kan Pak Prabowo itu getol ngomong soal efisiensi, ya kan? Ya, jadi getol ngomong soal korupsi. Nah kita lihat nih, Ternyata 100 hari yang kedua, ini anomali. sebetulnya kelanjutan dari efisiensi itu apa nggak jelas. Lalu kemudian soal pemberantasan korupsi, dari riset yang kami lakukan ya, hampir di semua bidang itu terjadi korupsi yang nilainya sangat fantastis, tapi nggak jelas tuh Pertamina hanya berhenti di ini, iya. beberapa Tidak orang ada di tindak lanjut. itu saja. Maka kemudian orang menyimpulkan ini hanya strategi untuk mengganti pemain aja. Pagar laut Kan juga begitu. Tidak ada Pagar laut tindak kayak lanjut. begitu, lalu kemudian upaya untuk menyelamatkannya seperti apa nggak jelas. Jadi Re dulu. itu jalan di tempat sebetulnya. Lalu muncul program yang tadi aneh-aneh. Menurutmu gimana tuh, Re? Kalau lihat 100 hari pertama dan 100 hari kedua? Ya, kelanjutan dari Indonesia gelap aja kan sebenarnya. Jadi gelap masih berlangsung. Gelap. Kelanjutan dari Jadi gelap sekarang Gelap. tambah jadi pahit gitu. Pahit. Kita pahit aja ya. Kenapa gitu? Ah, Karena target ekonomi kita kan sekarang berapa? 4,8. sekarang ya 4,8. Meskipun ya dengan apa namanya itu Katanya dengan ada pertumbuhan 4,8 kan? Itu Iya, kan, tapi itu kan di bawah target. Itu kan mimpi. 8 nggak mungkin kalau Iya kan? dalam bulan-bulan. Ya, terus. jadi lanjut. pertumbuhan kita realnya sekarang itu menurut pemerintah 4,8. Ya, Padahal targetnya kan 8 8. gitu. Yang terjadi itu kan cuma sekitar 55% yang tercapai. 45%-nya kan nggak goal tuh. Nah, cuman untuk apa namanya itu ya, mengglorifikasi 4,8 itu dibuatlah perbandingan dengan negara-negara lain. Misalnya Singapura cuma segini gitu kan, Cina cuma segini gitu ya, dan sebagainya gitu. Jadi ya tentu untuk nutupi bahwa kita gagal mencapai target itu gitu. Nah, kesulitan kebiasaan pemerintah kita selama ini adalah dia membuat ukuran sendiri yang ukuran itu kemudian dijejali kepada publik dan untuk sebetulnya menutupi apa yang menjadi ambisi dia sendiri gitu. Seperti yang kita alami sekarang ini. Ambisi dia dari dulu 8%. Tenaga kerja sekian terserap. Itu semua kebalik nih. Ya. Nah, cuma dia masih apa namanya itu mengkampanyekan dia seolah-olah sukses dengan membuat perbandingan kepada negara-negara lain gitu loh kira-kira. Kan ketika dia membuat 8%, kita nggak pernah membayangkan bahwa Singapura itu 3-4% gitu loh. Cina enggak. Kita buat dengan kemampuan diri kita sendiri aja gitu. Nah sekarang 4,8 sudah 200 hari. Artinya apa gitu? Artinya kalau dalam 200 hari itu pertumbuhan kita 4,8, kapan kita di angka 8? Itu kira-kira. Dan sekarang kan kita lihat tantangannya malah makin besar karena itu tadi tenaga kerja kita mulai banyak yang nggak terserap, investor sampai sekarang Kabur. alih-alih ya yang datang yang ada aja pergi lagi gitu. Saat yang bersamaan kita melihat Presiden Prabowo seperti tidak memiliki nuansa yang sensitif dengan apa namanya itu ya situasi yang berkembang dalam tanah air. Misalnya gitu, begitu pabrik asing yang Hengkang. terakhir kali dari sini sebelum 200 hari ya, ini yang hengkang itu, beliau mengatakan kan kita harus berdiri sendiri, dan sebagainya. Iya. Juga, ya. Maksud saya prinsip itu benar gitu loh. Memang kita harus berdiri di antara kaki kita, tapi yang bersamaan kan mereka buat kalkulasi dengan apa istilahnya itu ya 8% itu dengan banyak mengundang investor gitu loh. Bukan berdiri sendiri. Bukan gitu. Jadi 8% itu sebetulnya asumsinya mengundang banyak investor, karena itulah mereka buat undang-undang Omnibus Law ya kan. Iya. Pajak pajak BUMN. diturunkan, BUMN diubah ya, karena sebetulnya ingin mengundang investor sebanyak mungkin. Nah, begitu investornya nggak datang, yang dalam negeri malah pergi,
muncul pula presiden kita ini, kita harus mandiri. Ya itu kelihatannya kan memang di 200 hari pemerintahan ini Pak Prabowo itu seperti masih sedang berkampanye aja. Ya, Benar, benar. Ya, Jadi itu yang lupa bahwa sekarang ini sudah jadi presiden dan Anda ini sudah memimpin untuk bagaimana membawa negeri ini keluar dari persoalan dan menuju perkembangan yang lebih baik. Datang ke acara Hari Buruh, memberikan janji, ya kan? Ngomong begitu banyak hal yang dijanjikan seolah-olah ini masih kampanye, ini belum memimpin gitu. Ini masalah yang serius. Di satu sisi dia menunjukkan seolah-olah ada kebenaran. Jadi saya sedih gitu melihat ada seorang ibu yang menangis terisak-isak karena melihat pernyataan Pak Prabowo yang menyatakan saya prihatin dengan menteri saya yang belum dapat mobil dinas. Oh ya? Sementara ibu ini merasa Pak Prabowo lihat ini ada ibu-ibu yang dia mengais beras gitu di tempat penggilingan hanya supaya bisa makan. Kok presiden tidak prihatin dengan kondisi rakyat yang kayak begitu, malah prihatin dengan menteri karena belum dapat mobil dinas gitu. Ini kan menurut saya ini potret kesederhanaan berpikir dari rakyat kita dan memang fakta yang betul-betul menyakitkan gitu. Ya, prihatin terhadap menteri-menteri yang sudah jelas-jelas mereka penuh dengan kemewahan, tapi fakta kita hari ini ya kemiskinan sudah makin bertambah, PHK semakin bertambah, lalu kemudian dampak dari kebijakan Trump yang sebelumnya dianggap kita justru dapat berkah dari ini Trump. Sekarang baru mulai sadar nih, ternyata dampak dari kebijakan Trump ini bahaya. Menurut riset kami itu 7 provinsi itu akan mengalami nasib yang cukup kena dampak yang sangat serius apabila kebijakan ini tidak bisa dinegosiasikan dengan baik. Karena investasi yang berkaitan dengan ekspor ke Amerika itu cukup besar di 7 provinsi ini gitu. Jadi akan sangat berpengaruh Ya, ya? akan sangat berpengaruh. Jadi tadinya mereka menganggap ini main-main saja, nggak ada masalah segala macam, tapi makin kesini baru sadar. Ya, negosiasinya justru pemerintah Amerika Serikat makin mencekik leher kita, dan kalau kita kompromi dengan itu semua, maka kedaulatan kita akan selesai. Begitu. Ini kan. Tapi istilahmu tadi itu menurut saya tepat sekali. Saya itu agak terenyuh gitu. istilah itu. Kampanye. Iya, Prabowo ini memang seolah-olah masih sedang berkampanye karena kan Iya. Itu yang Islam yang terjadi. pergi. selalu kemandirian, bukan selalu, sebagiannya itu adalah kemandirian. Iya. Tapi saat yang bersamaan, beliau menerima sumbangan Bill Gates berapa triliun tuh. Iya, Tapi jadi- kemudian kita menjadi objek Prinsip dari percobaan gitu. percobaan Yang vaksin. TBC. Iya. Kan mestinya dari segi kemandirian nggak boleh terjadi itu. Presiden nggak bisa dong bangsa saya jadi objek Kelinci percobaan. iya percobaan. Yang ada lo pikan dulu vaksinnya kan kira-kira gitu. Iya. Kalau udah fix bisa dijamin udah bener ya oke lo masuk gitu lo kira-kira, bukan sebaliknya kita yang jadikan sebagai alat uji coba gitu. Inkonsistensi itu, inkonsistensi Pak Prabowo sekarang ini itu udah semakin telanjang. Iya, emang. Setiap kali kampanye, setiap kali ngomong, dia bilang kita swasembada, menolak. Lalu kemudian begitu ada ini dari Amerika, dia bilang kita buka saja keran impor. Iya. Iya, jadi Ya. nggak konsisten. Lalu kemudian yang kita bilang menjaga kedaulatan negara kita sendiri. Udah kandungan ini dalam negeri itu ya udahlah, ya. TKDN itu dihilangkan aja. Lalu begitu banyak inkonsistensi yang lain. Sebetulnya Pak Prabowo ini itu sikapnya itu Bagaimana? Ya, justru sebenarnya justru apa begitu gitu. ya, maksudnya Jadi ini orang kan kalau sedang kampanye memang sikap tegas jadi rumit tuh. justru Bukan, ini jadi- kelihatan jadi tegas waktu kampanye. Iya, dia tegas dalam pendirian, tapi dia nggak pernah menyadari bahwa apa yang dia sebutkan
saat ini dengan apa yang dia sebutkan Sebelumnya. yang lalu dengan mungkin yang mau dia sebutkan Atau di sudah lupa? kemudian hari itu nggak connect gitu loh. Jadi Ya. makanya saya suka istilah itu, ini kayak kampanye ya, termasuk kan membela kelemahan-kelemahan yang sudah kelihatan gitu ya oleh para kabinetnya. Benar-benar. Iya kan, oleh para kabinetnya misalnya kepala komunikasi presiden mundur, dibela jangan mundur lah kan, Masih belajar. masih belajar baru beberapa bulan, jadi salah juga. Ini apa ya, kayak ya kalau kampanye salah kita perbaiki gitu lah. Begitu juga gitu ya, ketika bahkan dia singgung juga Natalius Pigai itu kan dulu juga sempat ngomong ya masih baru, biasa lah salah-salah. Jadi apa ya, ini juga memperlihatkan menurut saya kesungguhan dan keseriusan pemerintahan ini mengelola negara ini. Karena itu ya bisa jadi ya dia coba dulu lah, kalau oke, kalau enggak ya kita coba lagi gitu. Padahal Ini repot gitu. 2 minggu setelah dia melantik para menterinya, dia udah bilang, pokoknya kalau tidak sejalan dengan saya, mundur aja. Ya itu Ya. dia. Sekarang orang yang mundur, Dia tarik. dipertahankan. Tapi ini ya, kalau mau menambahkan tadi soal kenapa dia kayak top of mind banget, masih nuansa kampanye, dan itu berbahaya. Jadi ini kita memang seperti pemerintahan yang main-main, dan makanya salah satu rekomendasi kami adalah di tatanan kebijakan, masalah dan politik adalah harus ada komitmen untuk mengevaluasi secara transparan dan dikasih target. Mungkin itu bisa menjawab tadi pertanyaan yang dibilang Bang Rey. Target ke menteri-menteri, nggak bisa Iya. kerjakan. Iya, dan yang miris kalau mau dibilang Indonesia pahit adalah ketika ada kritik dari masyarakat, selama ini kan yang terjadi pemerintah jalan terus. Dan ketika ada kritik yang diakui soal komunikasi yang bermasalah, ya Presiden Prabowo kan mengatakan kalau ibaratnya gini, saya tuh nggak pernah campur menteri itu mau ngapain. Padahal sebenarnya bukan soal mencampur atau enggak, tapi Anda sebagai bosnya, lo yang harus mengevaluasi itu. Karena ketika dari atas berantakan, makanya di bawahnya juga kocar-kacir, termasuk inkonsistensi kebijakan, soal efisiensi anggaran yang beberapa kali tadi disinggung oleh Bung Sebas. Kan yang terjadi kita lihat ada anomalinya. Sepertinya menurut saya permasalahan lain dengan janji kampanye ini, kita semakin dibodohi gitu ya. Tadi Bang Rey juga sempat menyinggung swasembada, oke, it's a good thing, tapi kita perlu paham di globalisasi ini udah saling interdependen. Nggak mungkin kita proteksi juga nggak mungkin gitu ya. Artinya isolasionis itu tidak mungkin. Tapi artinya bagaimana mendorong kerja-kerja bersama biar ekosistem kita itu juga siap menghadapi persaingan global. Jangan suka pungli, dan wajar aja investor juga hengkang. Investor dalam negeri juga males. Karena ease of doing business kita juga buruk gitu loh. Gimana mau maju? Jadi instead of menyalahkan, saya pikir pemerintah ini cenderung jadi merasa victim blaming gitu loh, Bung Jerry. Jadi menurut saya, jadi kalau ada masalah dia merasa, oh ini gara-gara begini, tapi kita kuat. Padahal saya bilang kuat seperti apa gitu, dan tidak mau ada keberanian untuk bertindak tegas kepada menteri-menterinya ini. Tapi mungkin bisa dipahami bukannya menerima ya, artinya karena transaksi politik yang sedemikian lekat gitu, jadi ya itu dipertahankan termasuk dengan PCO. Sementara kita tahu misalnya kayak kenapa sih banyak banget gitu jubirnya, sementara PCO-nya sendiri tidak ada di dalam lingkaran dia. PCO-nya memangnya ngerti Prabowo mau ngapain gitu. Itu kan tidak seperti jubirnya Amerika Serikat yang begitu confident membela Trump, itu satu. Dan yang kedua, efisiensi anggaran menurut saya juga menteri termasuk misalnya di bawah, makanya kami memberi ponten yang buruk untuk Kementerian Hukum dan Pertahanan ya karena misalnya mereka sendiri punya dalih-dalih atau argumen yang sangat membodohi publik. Misalnya ketika mengangkat Deddy Corbuzier sebagai ya juru bicara atau staf sus atau segala macam dengan dalih kami tetap efisiensi anggaran, kan dana staf ini ada. Sementara ibaratnya gini, masalah kita adalah alat pertahanan yang sangat kuno gitu. Tapi kenapa tidak berpikir strategis ini dana untuk kemana? Termasuk yang tadi kayak Bung Sebas bilang, kasihan nih menteri saya belum ada mobil, sementara rakyat miskin itu masih banyak gitu. Dan kita ya berarti selama 200 hari ini memang masih hidup dengan kampanye gitu loh Bung Jerry. Oke, saya sih ini, saya pengen tanggapi dua. Pendek-pendek kan ini kan. Nah, saya justru pengen tanggapi kalian berdua. Iya, termasuk bisa Bung panjang. Jerry juga. Nggak soal dua hal aja. Gimana termasuk Dinda juga melihat terhadap dua hal. Yang pertama soal isu kebebasan berpendapat.
ya, termasuk media. Buruk, Di era kita ini, apakah ada kebebasan itu? Lalu kemudian yang kedua, ini soal premanisme yang sudah kayaknya lebih berkuasa dari pemerintah gitu loh. Itu gimana? Ini tema baru bisa panjang ini. Enggak, ya ini kan bagian dari penilaian 200 hari kan, merespon itu. Singkat aja, nggak perlu panjang-panjang. Pendapat yang jelas kalau secara komunikasi ya kita menilai itu buruk, benar buruk dan tidak konsisten karena di satu sisi misalnya Menteri Pertanian bicara di kampus mengatakan sebentar lagi ada akademisi yang akan ditangkap. Satu, dia Menteri Pertanian bicara di ranah akademik, kok bicaranya seperti preman. Lalu Menteri Diksaintek ya, yang mengatakan bahwa nggak apa-apa TNI masuk ke kampus. Sementara kebebasan akademik ini berantakan sampai sekarang, termasuk ketika kasus undang-undang TNI, banyak terjadi intimidasi termasuk kepada dosen-dosen. Mahasiswa yang berdemo dibilang dibayar oleh antek-antek asing. Jadi kebebasan berpendapat itu buruk. Media juga struggle dengan sumber dayanya, banyak yang harus PHK dan ada tekanan seperti yang dialami oleh Tempo dan lain-lain, dan bukan hanya Tempo, bahkan yang digital pun ternyata ada yang dihack. Dan yang saya dengar Gini, banyak berita media itu yang diminta take down. Nah itu dia, itu yang saya dengar. Banyak yang sekali yang dipaksa untuk harus take down gitu berita yang Dan Dewan Pers, Jadi ada- Dewan kalau Pers ada juga berita meminta yang- sebenarnya. Ada berita yang mendiskreditkan pemerintah di segala macam atau orang-orang tertentu di lingkaran dalam Ditandai. pemerintah udah langsung ya itu langsung diminta kalau take tidak di down. take down diancam untuk dipersoalkan, diancam secara hukum dan lain sebagainya. dan lain-lain. Dan itu kan ancaman serius. statement presiden tuh menurut saya juga bahaya ya ketika dia Makanya bilang. buruk tuh kebebasan pers tuh. Dan misalnya dia tahu bilang informasi. nggak usah dengerin orang-orang di Jakarta. Dan ini yang anehnya gini, dan menurut saya ini bahaya untuk demokrasi. Dia bilang rakyat itu butuh cepat. Jadi dengan cepat artinya itu top down. Dan dia kan latar belakangnya militer. Makanya nggak heran kalau kita mau teriak seperti apa, undang-undang TNI jalan. Tapi dalihnya adalah ini agenda yang sudah ada sejak dulu. Dan media juga mengalami itu, misalnya selain disuruh take down, Dewan Pers itu sebenarnya juga meminta pemerintah untuk memikirkan media yang konvensional. Karena katanya selama ini banyak anggaran itu masuk ke influencer sama media sosial. Jadi ini dinamika yang menarik gitu. Jadi buzzer mungkin dapat dana lebih banyak, tapi itu udah. media konvensional itu menjadi berat. Tapi kalaupun di media Iya, digital soal premanisme bisa tadi. dihack. Premanisme Om nih, Rey. Bang Rey nih. Ya, Om Rey lah. Premanisme. Silakan yang premanisme. Yang sama Kopassus. Iya dan terkesan gini loh Mre, terkesan kok presiden diam aja gitu. Lo kan dia bagian dari strukturnya Oh iya, dan gimana? nggak pernah dipantah sampai sekarang tuh kan gitu. Iya. Ya, memang itu yang kita tunggu sebetulnya, salah satu kepastian penegakan hukum terhadap mereka yang melakukan Penegakan hukum aktivitas, sendiri. ya yang tidak sesuai dengan aturan gitu. Apakah itu mereka menegakkan aturan sendiri, menegakkan aturan sendiri, bahkan melakukan intimidasi macam-macam. Karena kita lihat efeknya bukan hanya pada persoalan ancaman terhadap orang, tapi banyak usaha-usaha juga yang katanya agak kerepotan menghadapi Premanisme ini kan. premanisme yang muncul di beberapa tempat ini. Nah, jadi pertanyaannya sebetulnya kenapa respon dari pemerintah ini kelihatan agak lambat gitu. Padahal impact-nya ke publik itu sudah sangat kuat. Bahkan belum ada sikap resmi ya Tidak. dari institusi yang formal itu belum Ya, ada. kecuali Yang yang- rame ini kan dari purnawirawan kan, Bukan, ya yang satu yang Yang bukan yang preman tuh ya? bukan purnawirawan yang mendesak Gibran Turun. dulu loh, tapi purnawirawan yang merasa bahwa loh kok ini preman Bisa ada di situ. macam ya udah sampai pada taraf Iya, itu. iya. Gitu. Kayak Pak Gatot gitu Tapi kan. Iya, itu iya. kan kasuistik ya, maksud saya misalnya kalau ada penegakan hukum ya karena viral aja tindakannya gitu, bukan dalam kerangka apa istilahnya itu ya, pembenahan gitu. ya ya. Ini agak bertolak belakang kalau kita misalnya lihat dengan apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat, anak-anak nakal dilatih. Ngeri itu juga. Itu kan Ada langkah konkret lah ya. Enggak, maksud saya gini loh, ada sekarang suasana yang
mengidolakan hal-hal yang berhubungan dengan fisik gitu, hubungan dengan otak gitu. Pendisiplinan gitu-gitu ya. Mungkin karena itulah kemudian tindakan-tindakan premanisme itu muncul di mana-mana karena orang melihat efektivitas dari aktivitas fisik gitu. Kalau lo pakai baju-baju yang kelihatan ada unsur-unsur militernya, lo akan gagah tuh di depan orang. Jadi orang sekarang diperlombakan untuk gagah-gagahan dengan fisik, tapi bukan dengan otak gitu. Nah, salah satunya apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi. Anak-anak disisipkan dengan latihan militer gitu. Padahal di mana-mana tujuan bersekolah itu menciptakan masyarakat yang kritis, itulah sebetulnya. Bukan yang Iya, fisik. kan? Dan sikap kritis itulah yang membuat dia disiplin. Jadi disiplin itu muncul dari sikap kritis dia gitu kan. Ya kayak teman-teman semua kan paham arti disiplin itu ya karena Iya, nggak perlu ke barak. Nggak perlu harus ke barak macam-macam. Nah, ya kita tunggu, dan saya dengar model yang dipakai oleh Deddy. KDM itu mau diadopsi secara nasional. Tidak. Sebetulnya yang Sudah diadopsi dong. Nasional yang kasih dong ke Magelang itu. Iya, Magelang itu kan Iya, justru iya. yang dilakukan Ini pertama itu loh. terhadap menterinya Iya, sama dan- kepala-kepala daerah. Dan Rit. KDM itu sudah mewacanakan itu nggak hanya untuk anak-anak sekolah yang nakal, tapi untuk orang dewasa juga. Yang nakal. Nggak tahu, pokoknya orang dewasa juga. Ini kan Aduh. makin, aduh. Dan Ya itu lah. dikonfirmasi Oke lah, saya kira gitulah. dikonfirmasi tidak melanggar HAM oleh Menteri HAM. Jadi ini karut marut ini Iya kita lah. nih. Oke. 11-12. Iya, Iyalah. iya. Oke ya. Ya, Ini kan memang kita harus batasi percakapan. ya, ya. Betul. Karena persoalan negara ini banyak. Ya. Jadi ya bicara dalam 1 jam aja tidak cukup. Nah karena itu kita tetap berkelanjutan di kafe Tangki Cafe. Tangki. ini. Oke. Nah kita sudahi dulu ya tanpa kesimpulan apa-apa biar pendengar yang menyimpulkan. Nanti kita akan ketemu lagi dalam percakapan-percakapan berikutnya. Terima kasih.